بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Jemaah saudara yang rahmat Allah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita itu salat subuh secara berjamaah yang kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat, sering salam tak lupa terhaturkan kepada baginda kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan harapan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Ya rabbal alamin. Jemaah saudara-saudara rahmatullah, kita akan melanjutkan kajian kita mengenai tata cara tasyahud. Kemarin kita sudah bahas mengenai tata cara duduk di antara dua sujud. Sekarang kita lanjutkan tata cara tasyahud awal. Tata cara tasyahud awal dalam sholat. Pada rakaat kedua setelah sujud kedua disyaratkan untuk doa duduk tasyahud awal dan membaca doa tasyahud awal. Duduk tasyahud awal dan baca tasyahud awal keduanya hukumnya wajib. Jadi duduk tasyahud awal dan baca tasyahud awal keduanya hukumnya wajib. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Hanabilah, salah satu pendapat Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antara dalil akan wajibnya dari Ibnu Buhainah yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam imami para sahabat. Beliau sholat dua rakaat pertama tanpa duduk tasyahud awal, maka orang-orang pun ikut berdiri tidak tasyahud awal. Sampai ketika sholat hampir selesai, orang-orang menunggu beliau salam. Namun ternyata beliau bertakbir dalam keadaan duduk, lalu sujud dua kali sujud sebelum salam, kemudian setelah itu baru salam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa mengerjakan tasyahud awal sehingga beliau melakukan sujud sahwi. Maka ini menunjukkan bahwa duduk tasyahud awal dan bacaan tasyahud awal adalah kewajiban yang jika ditinggalkan maka ada kewajiban sujud sahwi. Kemudian juga dalam hadis Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah, bacalah ayat Al-Quran yang engkau mampu. Kemudian Nabi juga bersabda, jika di dalamnya engkau duduk di tengah sholat, maka duduklah dengan tuma'ninah dan bentangkanlah pahamu yang sebelah kiri, kemudian tasyahudlah. Kemudian jika engkau berdiri lagi untuk rakaat ketiga, maka semisal itu juga sampai dengan selesai. Hadis riwayat Abu Daud dihasankan Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Dari hadis ini Nabi SAW memerintahkan untuk tasyahud awal, menunjukkan hukumnya wajib. Lalu bagaimana cara duduk tasyahud awal? Kemarin mungkin sudah kita bahas sedikit. Cara duduk tasyahud awal adalah dengan duduk iftirash, yaitu sama seperti duduk di antara dua sujud, yaitu telapak kaki kiri dibentangkan dan diduduki. Kemudian telapak kaki kanannya ditegakkan. Dalam hadis Al-Musi Sholatu di atas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu duduk di tengah sholat, maksudnya di sini adalah tasyahud awal, duduklah dengan tuma'ninah, bentangkan pahamu yang kiri, kemudian bertasyahudlah. Hadis Abu Daud dan Al-Albani. Juga termasuk umuman hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika duduk dalam sholat di antara dua rakaat pertama atau tasyahud awal, beliau duduk di atas kaki kiri
Ketika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dikuatkan lagi dalam riwayat lain. Kemudian kaki kiri ditekuk dan diduduki. Kemudian badan kembali diluruskan hingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya, lalu turun sujud kembali. Jadi kaki kiri ditekuk dan diduduki, kemudian badan kembali diluruskan. Di sini menunjukkan bahwa posisi tasyahud awal itu kaki kirinya diduduki oleh bokong atau pantat. Ketika duduk tasyahud, tangan kanan berada di atas paha atau lutut kanan dan tangan kiri di atas paha atau lutut kiri dengan posisi telapak tangan membentang dan jari-jari menghadap kiblat. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas pahanya yang kanan, kemudian menggenggam semua jari tangan kanannya, kemudian berisyarat dengan jari telunjuk yang ada di jempol kanan, dan beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Walid bin Hujair radhiyallahu anhu yang berkata, kemudian beliau duduk dan membentangkan kaki kirinya, beliau meletakkan tangan kiri di atas paha dan lutut kirinya, dan memposisikan siku kanannya di atas paha kanannya. Kemudian beliau menggenggam dua jarinya, kelingking dan jari manis, dan membentuk lingkaran dengan dua jarinya, jempol dan jari tangan, dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Hadis riwayat An-Nasai, disahihkan Al-Albani dalam Sahih An-Nasai. Kemudian siku sejajar dengan paha, dengan paha dan diletakkan di atas paha, sebagaimana dalam hadis Walid bin Hujair radhiyallahu anhu. Jadi melihat dari penjelasan ini, posisi siku sejajar dengan paha dan diletakkan di atas paha. Bagaimana isyarat telunjuk ke arah kiblat? Dari hadis Ibnu Umar, Walid bin Hujair radhiyallahu anhu di atas, kita ketahui ada dua cara berisyarat dengan tangan kanan ketika tasyahud. Pertama, menggenggam semua jari kecuali jari telunjuk yang mengarah kiblat, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Kemudian yang kedua, menggenggam jari kelingking dan jari manis, membentuk lingkaran dengan jari tengah dan jempol, dan jari telunjuk berisyarat kiblat. Ketika tasyahud, jari telunjuk tangan kanan berisyarat ke arah kiblat dan pandangan mata ke arah jari telunjuk tersebut. Ini disebutkan oleh beberapa hadis di atas. Juga dalam riwayat lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bersyarat dengan jari telunjuknya yang ada di sebelah jempol ke arah kiblat dan memandang jari tersebut. Hadis Ibnu Hibban nomor 1947, disahihkan Al-Albani dalam Al-Syifa fi Salatin Nabi. Namun para ulama khilaf mengenai kapan mulai berisyarat dengan jari telunjuk. Dalam beberapa pendapat, Hanafiyah berpendapat bahwa dimulai sejak ucapan La ilaha illallah, sementara Malikiyah berpendapat bahwa dimulai sejak awal tasyahud hingga akhir. Lalu dengan Syafi'iyah berpendapat bahwa dimulai sejak illallah, dan terakhir Hanabilah berpendapat bahwa dimulai sejak ada kata Allah. Bila kita melihat riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berikut, jika Nabi SAW duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya, dan beliau meletakkan tangan kanannya di lutut kanannya, dan jarinya membentuk 53, sedangkan telunjuknya berisyarat ke kiblat. Hadis riwayat Muslim. Disebut di sini jika beliau duduk untuk tasyahud menunjukkan bahwa isyarat dari telunjuk dimulai ketika awal tasyahud. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan yang sesuai sunnah dalam berisyarat dengan telunjuk itu mengacungkan jari telunjuk sejak mulai duduk tasyahud awal dan akhir. Alhamdulillah, untuk sebentar ini kita bagi dua bagian mengenai tata cara tasyahud awal di dalam sholat. Tadi sudah kita bahas. Yang pertama, saya ulangi,
Duduk tasyahud awal dan baca tasyahud awal keduanya hukumnya wajib. Jadi ini tidak boleh ditinggalkan sesuai dengan hadis, dan ini ada peristiwanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat saat itu dengan para sahabat mengimami beliau sholat pada saat beliau sholat 2 rakaat. Ketika tasyahud awal beliau langsung naik berdiri, harusnya tasyahud awal yang dilakukannya, namun tidak dilakukan bagi Rasulullah segera melakukan bertakbir kembali dan sujud 2 kali sebelum salam. Sini menunjukkan bahwa tasyahud awal sehingga tasyahud adalah dan bacaan tasyahud awal adalah wajib. Jika ditinggalkan maka ada kewajiban untuk sujud sahwi. Kemudian mengenai tata cara duduknya, kemarin ini sudah kita bahas, jadi ini sedikit mengulang, yaitu dengan duduk iftiros, sama seperti duduk di antara 2 sujud. Jadi kalau kita duduk di antara 2 sujud dengan duduk tasyahud awal sama posisinya, yaitu telapak kaki kiri dibentangkan di bawah pantat, kemudian diduduki, kemudian kaki kanan ditegakkan. Jadi kalau bisa ditegakkan, kalau nggak bisa nggak ada masalah, tidak apa-apa maksudnya. Karena ada sebagian jamaah atau masing-masing diri itu untuk menegakkan kaki kanan ada kesulitan, namun kalau di sini dijelaskan ditegakkan dengan jari-jari menghadap ke kiblat. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Daud. Kemudian mengenai ketika duduk tasyahud, tangan kanan. Nah, tangan kanan ini berada di atas paha atau lutut kanan, dan tangan kiri di atas paha lutut kiri dengan posisi telapak tangan membentang dan jari-jari menghadap kiblat. Nah, kemudian mengenai siku. Nah, sikunya ini juga sejajar dengan paha yang diletakkan di atas paha. Nah, ini yang mungkin lebih apa ya istilahnya pengetahuan lebih lanjut lagi buat kita semua, termasuk saya pribadi, yaitu ketika isyarat menuju ke arah kiblat. Jadi mungkin kita sering melihat orang ketika pada saat telunjuknya diangkat. Nah, ini juga pengetahuan yang harus kita pahami. Jadi di sini ada caranya. Yang pertama tadi ada 2 cara, yaitu semua jari telunjuk menggenggam semua jari kecuali jari telunjuk mengarah kiblat, menggenggam jari kelingking dan jari manis membentuk lingkaran dengan jari tengah dan jempol, dan jari telunjuk berisyarat ke kiblat. Ini cara ketika akan mengangkat telunjuk. Nah, kemudian mengenai kapan mulai berisyarat dengan jari telunjuk, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi ini beberapa pendapat ulama, ternyata di sini berbagai macam. Jadi ketika kita membaca tasyahud awal, pada saat kita membaca la ilaha illallah, Hanafiyah itu baru mulai menunjuk, jari telunjuknya baru ngangkat. Sementara Malikiyah dari awal sampai akhir. Jadi ketika ketika bacaan awal tasyahud awal sampai dengan pertengahan itu sudah telunjuknya sudah diangkat. Kemudian Syafi'iyah ketika mengucapkan illallah baru telunjuknya diangkat. Dan terakhir Hanabilah ketika memulai bacaan ada kata Allah. Nah, jadi ini pendapat-pendapat yang memang dilakukan dan dibolehkan. Ini luar biasa, alhamdulillah. Pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang memang perlu kita pahami sehingga tidak menyalahkan orang. Ketika dia bahkan di sini sampai dijelaskan jika Nabi SAW duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya dan beliau meletakkan tangan kanannya di lutut kanan dan jarinya membentuk 53. Jadi 53 seperti apa saya juga belum paham. Sedangkan telunjuknya berisyarat ke kiblat. Nah, di sini dijelaskan yang sesuai sunnah dalam berisyarat dengan telunjuk itu mengajukan jari telunjuk sejauh
yang disampaikan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena ini saya hanya membaca. Untuk penjelasan lebih detail lagi perlu adanya guru yang lebih berkompetensi dalam bidangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.